Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Sri Salsa Fajria dengan NIM 10573111111020 dari kelas AK20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi dari final akuntansi sosial dan lingkungan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan, yaitu Ibu Eka Merdekawati, Eskom, SEMAK. Baik, langsung saja, sifat dasar akuntansi lingkungan dan implementasi akuntansi sosial pada PT Semen Gresik. Adapun latar belakang perusahaan, yang pertama, PT Semen Gresik merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri. PT Semen Gresik didirikan pada 7 Agustus 1957 atas peresmian pabrik semen Gresik pertama, 10 Januari 2014, sebagai perusahaan yang mengalami restrukturisasi pasca pembentukan Holding Semen Indonesia. Kantor pusatnya berada di Tuban, Jawa Timur, dan Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, sedangkan kantor cabangnya berada di Gresik, Tuban, Rembang. Selanjutnya, PT Semen Gresik merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan operasional penghasil semen di Grup Semen Indonesia. Pendirian perusahaan ini sama seperti pendirian PT Pupuk Sriwijaya Palembang oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company. Dengan berdirinya PT Semen Gresik, PT Semen Indonesia Persero Tbk menjadi strategic holding dan menyerahkan produksi semen ke anak perusahaan. Adapun implementasi akuntansi sosial pada PT Semen Gresik. PT Semen Gresik adalah perusahaan bergerak di industri semen yang didirikan sejak tahun 1957. Walau PT Semen Gresik bergerak di bidang industri semen, namun PT Semen Gresik menyadari bahwa perusahaan membutuhkan sebuah sistem informasi IT yang kompleks untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Pada bulan Juni tahun 2001, ERP mulai diaplikasikan untuk mendukung bisnis proses yang ada di Semen Gresik dengan penerapan pertama kali dilakukan di bagian finansial. Dengan berjalannya waktu, implementasi dilakukan di bagian penjualan dan kemudian di bagian manufacturing. Semen Gresik sebenarnya telah menggunakan aplikasi buatan sendiri, in-house development, berbasis program Postbase dan database Sybase sejak 1989. Namun, aplikasi ini tidak begitu efektif untuk menunjang kinerja PT Semen Gresik. Aplikasi ini juga tidak membuat bagian-bagian dalam PT Semen Gresik terintegrasi satu sama lainnya. Oleh karena itu, meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja di PT Semen Gresik, maka pada Oktober 2000 dibentuklah tim proyek Sistem Informasi Grup Semen Gresik untuk merealisasikan impian PT Semen Gresik. Adapun proses implementasi ERP pada PT Semen Gresik, yaitu yang pertama, mendefinisikan rencana proyek yang realistis dan melaksanakan perubahan proses bisnis sesuai tujuan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan tahap-tahap pengembangan dan penerapan sistem dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Yang ketiga, mengusulkan penunjukan konsultan dan penetapan platform sistem informasi perusahaan. Yang keempat, menyusun rencana anggaran dan melaporkan realisasi biaya proyek. Yang kelima, melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh direksi. Dan yang terakhir, membuat laporan manajemen secara berkala dan menyusun dokumentasi proyek. Selanjutnya, akuntansi lingkungan dan sosial. PT Semen Gresik Persero dilaksanakan oleh Biro Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program CSR yang diusung dikenal dengan nama Semen Indonesia Bersinergi bersama Semen Indonesia Cerdaskan Negeri yang terdiri dari SI Peduli, SI Cerdas, SI Lestari, dan SI Prima.
Dana yang dikeluarkan untuk program CSR PT Semen Gresik Persero dari tahun ke tahun meningkat, kecuali untuk tahun 2014. Hal ini dikarenakan terdapat proyek baru, yaitu pembangunan pabrik semen Gresik di Rembang, Jawa Tengah. Sehingga terdapat dana yang dialokasikan untuk pra-proyek CSR Kabupaten Rembang. Selanjutnya, penerapan Corporate Social Responsibility CSR. Perusahaan sebagai entitas bisnis yang hidup dengan berkembang di tengah masyarakat tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Filosofi pelaksanaan tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela bertolak belakang dengan pelaksanaan di perusahaan BUMN disebabkan adanya unsur mandatori berupa kebijakan pemerintah. PT Semen Gresik sebagai BUMN yang berbasis bahan baku hasil tambang tentu mempunyai motivasi tersendiri dalam penerapan Corporate Social Responsibility CSR. PT Semen Gresik tidak dapat mengelak untuk melakukan reporting aktivitas CSR sebagai wujud pelaksanaan transparansi. Penyelenggaraan program sosial pada rumusan kebijakan PT Semen Gresik mengacu pada regulasi atau kebijakan dari Menteri, baik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor PER 05 MBU 2007 maupun Petunjuk Pelaksanaan SE 04 MBU-S 2007. Dengan adanya perubahan regulasi yang merupakan unsur mandatori yang dari Menteri BUMN, maka terjadi juga berbagai perubahan yang dilakukan di tubuh PKBL dari sebelum adanya keputusan Menteri yang khusus mengatur tentang PKBL sampai muncul wadah berupa KIP 236 MBU 2003 yang kemudian disempurnakan oleh PER 05 MBU 2007. Aktivitas PKBL bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melakukan koordinasi dengan induk dikarenakan kewenangan yang telah diberikan meliputi pengelolaan keuangan, melakukan pelaporan dan juga pemanfaatan sumber daya manusia. Kebutuhan untuk melakukan aktivitas CSR yang telah terpenuhi tersebut memungkinkan aktivitas dapat dilakukan secara tepat. Tapi masih terdapat masalah pada sumber daya manusia yang dimiliki PKBL sehingga untuk melakukan aktivitasnya PKBL memperbantukan SDM di luar unit PKBL. Selanjutnya, pengelolaan dan implementasi CSR. Implementasi CSR program CSR PT Semen Gresik Persero Tbk Tuban, perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki peran untuk turut mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Salah satu peran tersebut adalah dengan menjalankan program-program CSR. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi dewasa ini membuat setiap perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kinerja. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis perusahaan. Gambaran mengenai kinerja perusahaan bisa didapatkan dari sumber yakni informasi finansial dan informasi non-finansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya dan diberikan pelaporan program CSR. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian dengan cara teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi. Analisa datanya melalui 3 tahap, pengumpulan data, tanya jawab, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis menunjukkan, penelitian program Corporate Social Responsibility ini merupakan kegiatan sosial yang bagus bagi para karyawan dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di PT Semen Gresik Tbk Tuban terus mengalami peningkatan. Perusahaan pada tahun 2016 ditemukan hasil 24,8 M dana CSR yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Tuban. Hasil tersebut menunjukkan adanya rasa kepedulian perusahaan terhadap masyarakat agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Ragam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tuban dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari CSR dialokasikan untuk beberapa program dan kegiatan antara lain
bidang pendidikan, pelatihan, pelestarian alam, sarana umum, kesehatan, sarana ibadah, sosial, kemasyarakatan, olahraga, dan bencana alam. Dengan adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR), PT Semen Gresik Persero Tbk Tuban, perusahaan lebih aktif dalam pemeliharaan lingkungan sekitar dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, analisa terhadap hasil penelitian. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian dengan cara teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa datanya melalui 3 tahap: pengumpulan data, tanya jawab, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, PT Semen Gresik dalam melakukan aktivitas CSR mengacu pada regulasi yang lebih tinggi sesuai konteks kedudukan PT Semen Gresik sebagai BUMN. Regulasi tersebut adalah PER 05 MBU 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL dan SE 04 MBU S 2007 tentang Pedoman Akuntansi PKBL, aktivitas sosial yang dilakukan PT Semen Gresik kepada masyarakat kendati terdapat unsur kemanusiaan yang dilakukan perusahaan dengan berupaya memberikan imbal balik perusahaan kepada masyarakat. Karena masyarakat sudah banyak berkorban untuk perusahaan, namun kepentingan akan terbangunnya citra perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kelancaran bisnis perusahaan dalam jangka panjang tidak dapat dipungkiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.